Desa Sumberkajar dikenal sebagai desa yang tenang, dikelilingi bukit-bukit kecil dan ladang luas. Namun, ada satu tempat yang selalu dihindari warga. Pohon randu besar yang berdiri di tengah ladang kosong. Pohon itu menjulang tinggi dengan akar-akarnya yang mencengkeram tanah seperti cakar raksasa. Dahan-dahannya menjulur liar, menciptakan bayangan menyerupai tangan yang melambai ke arah siapa saja yang berani mendekat. Bagi warga desa, pohon itu bukan sekadar pohon tua. Mereka percaya ada penghuni tak kasat mata yang menjaganya, sosok perempuan berwujud kuntilanak. Banyak cerita menyeramkan yang beredar, seperti suara tangisan di malam hari atau bayangan putih yang melayang di antara cabang pohon. Warga bahkan melarang anak-anak bermain di sekitar pohon, apalagi setelah maghrib. Namun, Adi, seorang pemuda berusia 23 tahun, tidak percaya dengan cerita-cerita itu. Baginya, semua itu hanya tahayul. Mereka cuma ingin menakut-nakuti kita. Pohon itu sama sekali tidak berbahaya, kata Adi kepada teman-temannya di warung kopi. Teman-temannya hanya menggeleng. Kamu terlalu sombong, Di. Jangan main-main dengan hal-hal seperti itu, kata Bagas, sahabatnya sejak kecil. Sombong? Aku cuma pakai logika. Kalau pohon itu ada penunggunya, kenapa tidak ada yang pernah melihat langsung? Balas Adi sambil terkekeh. Bagas menghela napas panjang. Sudah banyak yang melihat. Kalau kamu tidak percaya, terserah. Tapi jangan sampai kamu menyesal. Percakapan itu membuat Adi semakin penasaran. Ia merasa tertantang untuk membuktikan bahwa semua itu hanya mitos. Sore harinya, ia mengambil parang tajam miliknya dan berjalan menuju pohon randu. Matahari hampir tenggelam saat ia sampai di sana, dan bayangan pohon itu memanjang, menutupi sebagian ladang. Adi berdiri di depan pohon randu. Ia menatap batangnya yang besar dan kasar, lalu mendongak ke arah cabang-cabangnya yang menjulang tinggi. Hanya pohon biasa, gumamnya. Ia mengayunkan parangnya ke salah satu ranting yang melintang rendah. Suara keraak terdengar nyaring saat ranting itu terpotong. Burung-burung yang bersarang di pohon itu berhamburan, terbang dengan suara kepakan sayap yang riuh. Adi mengambil ranting itu, lalu melemparkannya ke tanah. Lihat, tidak ada yang terjadi, katanya sambil tersenyum puas. Namun, saat ia berbalik untuk pulang, angin dingin tiba-tiba berhembus kencang, membuat bulu kuduknya meremang. Ia mendengar suara seperti desahan pelan, tetapi ketika menoleh, tak ada siapapun di sana. Menganggapnya hanya angin, Adi melanjutkan langkahnya kembali ke rumah. Malam itu, Adi tidur seperti biasa. Namun sekitar pukul 2 dini hari, ia terbangun oleh suara aneh. Suara tawa kecil terdengar dari luar jendelanya. Awalnya ia mengira itu suara angin atau binatang, tetapi suara itu semakin jelas. Tawa itu terdengar seperti milik seorang perempuan, pelan namun menyeramkan. Dengan hati-hati, Adi membuka tirai jendela. Pandangannya langsung tertuju ke pohon mangga di halaman depan rumahnya. Di bawah pohon itu, berdiri sosok perempuan berambut panjang dengan gaun putih. Wajahnya tidak terlihat karena rambut hitamnya menutupi seluruh wajah. Jantung Adi berdegup kencang. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanya ilusi. Namun, saat ia berkedip, sosok itu sudah menghilang. Adi menutup tirai dengan cepat dan mencoba tidur kembali, meskipun rasa takut terus menghantui pikirannya. Keesokan paginya, Adi menceritakan apa yang ia alami kepada ibunya. Bu, semalam aku melihat sesuatu di halaman. Sepertinya perempuan, tapi... Namun ibunya memotong pembicaraannya. Itu peringatan, Di. Kamu tidak seharusnya mendekati pohon itu, apalagi memotong rantingnya. Pohon itu ada penunggunya, kata sang ibu dengan nada serius.
Adi menggelengkan kepala. Bu, itu cuma cerita. Tidak ada yang perlu ditakuti. Namun, gangguan itu tidak berhenti. Malam berikutnya, suara tawa kembali terdengar, kali ini lebih keras dan lebih dekat. Ketika Adi membuka jendela, ia melihat bayangan putih berdiri di jalan setapak menuju rumahnya. Sosok itu perlahan melayang mendekat, membuat Adi menutup jendela dengan panik. Hari-hari berikutnya menjadi semakin buruk. Adi mulai mendengar suara langkah kaki di dalam rumah, meskipun ia tinggal sendirian. Perabotan sering berpindah tempat tanpa alasan, dan bayangan putih itu muncul hampir setiap malam. Warga desa yang mendengar cerita Adi hanya bisa menggelengkan kepala. Sudah kukatakan, jangan main-main dengan pohon itu, kata Bagas suatu sore. Tapi aku tidak percaya semua ini. Aku yakin ada penjelasan lain, jawab Adi dengan frustrasi. Namun, di dalam hatinya, ia mulai merasa takut. Ia tahu bahwa gangguan ini berkaitan dengan pohon randu. Ia memutuskan untuk mengambil langkah drastis, menebang pohon itu dan membuktikan bahwa semua ini hanya kebetulan. Pagi-pagi sekali, Adi membawa kapak besar ke ladang. Ia berjalan dengan langkah mantap, meskipun rasa takut perlahan merayap di hatinya. Pohon randu itu berdiri tegak seperti biasa, seolah menantang keberaniannya. Saat ia mulai menebang batang pohon, udara terasa lebih dingin daripada biasanya. Suara kapaknya yang menghantam kayu terdengar menggema di ladang yang kosong. Namun, setiap kali kapaknya mengenai batang, ia merasa ada sesuatu yang mengawasinya. Setelah beberapa saat, ia melihat sesuatu di bawah akar pohon yang terangkat. Sebuah gundukan tanah kecil dengan kain putih menyembul di atasnya. Adi berhenti sejenak, jantungnya berdegup kencang. Ia mencoba mengabaikannya dan terus menebang. Namun, rasa penasaran akhirnya menguasainya. Ia meletakkan kapak dan mulai menggali gundukan itu dengan tangan kosong. Bau busuk yang menyengat langsung menyeruak, membuatnya mual. Ketika ia menggali lebih dalam, ia menemukan kain kafan usang yang membungkus sesuatu. Tiba-tiba, suara tawa mengerikan terdengar di belakangnya. Adi menoleh dengan cepat, dan matanya langsung bertemu dengan sosok perempuan berwajah pucat. Rambutnya yang panjang dan kusut menutupi sebagian besar wajahnya, tetapi matanya yang merah menyala terlihat jelas. Beraninya kau mengganggu tempat istirahatku. Suara sosok itu terdengar menggema, membuat Adi terpaku di tempat. Dengan sisa-sisa keberanian, Adi berlari meninggalkan kapaknya. Namun, sepanjang jalan, suara tawa itu terus mengikutinya, semakin dekat dan semakin keras. Ketika sampai di rumah, Adi mencoba menceritakan apa yang ia alami kepada ibunya, tetapi lidahnya terasa berat. Kata-kata yang keluar dari mulutnya terdengar tidak jelas, seolah ia kehilangan kemampuan untuk berbicara. Malam itu, suara tawa kembali terdengar, kali ini di dalam rumahnya. Adi tahu bahwa gangguan ini tidak akan berhenti sampai ia menemukan cara untuk menenangkan arwah yang menghantui pohon randu. Pagi itu, Adi masih diliputi rasa takut. Ia duduk di sudut kamar dengan pandangan kosong, tubuhnya gemetar. Suara tawa yang terdengar di dalam rumah semalam masih terngiang di telinganya. Ibunya memandangi Adi dengan cemas, tetapi ia tak tahu harus berkata apa. Adi, kamu harus minta maaf. Mungkin itu satu-satunya cara agar semuanya selesai, ucap ibunya dengan nada serius. Minta maaf? Kepada siapa? Bu, pohon itu. Adi menggelengkan kepala, meski dalam hatinya mulai ragu akan pendiriannya. Ia tahu bahwa gangguan ini bukan kebetulan. Tetangga-tetangga yang mendengar cerita Adi mulai menjauh. Mereka percaya bahwa Adi telah mengusik sesuatu yang seharusnya tidak disentuh. Bahkan Bagas, sahabatnya, enggan untuk menemui Adi lagi.
Di tengah keterpurukan itu, Adi memutuskan untuk mencari bantuan. Ia mendatangi seorang tetua desa bernama Pak Karta, yang dikenal bijaksana dan paham banyak soal hal-hal mistis. "Pak Karta, tolong bantu saya. Saya merasa diganggu oleh sesuatu sejak saya memotong ranting pohon randu itu," kata Adi dengan nada putus asa. Pak Karta mengangguk perlahan. "Kamu sudah melanggar batas, Nak. Pohon randu itu bukan pohon biasa. Ada arwah yang bersemayam di sana, dan memotong rantingnya adalah bentuk pelecehan." Adi menunduk. "Lalu, apa yang harus saya lakukan, Pak? Gangguan ini tidak berhenti." Pak Karta menarik napas panjang sebelum menjawab, "Kamu harus kembali ke pohon itu dan meminta maaf. Tetapi itu saja tidak cukup. Kamu harus memastikan arwah itu tenang. Mungkin ada sesuatu di bawah pohon itu yang harus dibereskan." Meski merasa takut, Adi tidak punya pilihan lain. Ia kembali ke rumah, mempersiapkan diri dengan membawa cangkul dan kain putih untuk berjaga-jaga. Ia menunggu hingga sore, karena menurut Pak Karta, arwah penunggu pohon lebih mudah diajak berkomunikasi menjelang senja. Saat matahari mulai tenggelam, Adi melangkah menuju ladang. Langit berubah jingga, dan bayangan pohon randu tampak semakin menyeramkan. Angin dingin bertiup kencang, membuat suara daun bergesekan terdengar seperti bisikan. Adi berdiri di depan pohon itu, mencoba menenangkan hatinya. "Maafkan saya," katanya pelan, suaranya gemetar. "Saya tidak tahu kalau pohon ini ada penunggunya. Saya hanya ingin membuktikan kalau semua itu tidak benar." Tidak ada jawaban, hanya suara angin yang semakin kencang. Adi menghela napas panjang dan mulai menggali tanah di bawah pohon, tepat di tempat ia menemukan gundukan tanah sebelumnya. Setelah beberapa menit menggali, ia kembali menemukan kain kafan yang sudah usang. Bau busuk yang menyengat langsung menyeruak, membuatnya hampir muntah. Dengan tangan gemetar, ia membuka sedikit kain itu dan terkejut melihat tulang belulang manusia di dalamnya. Ini jasad manusia," gumamnya. Saat itu juga, suara tawa menyeramkan terdengar lagi, kali ini lebih keras dan lebih dekat. Adi menoleh, dan ia melihat sosok kuntilanak berdiri tak jauh dari pohon. Wajahnya penuh luka, dan matanya yang merah menyala menatap tajam ke arahnya. "Apa yang kau inginkan dariku?" teriak Adi, suaranya bercampur ketakutan dan putus asa. Sosok itu tidak menjawab, tetapi bayangannya perlahan mendekat. Adi teringat kata-kata Pak Karta, arwah itu harus ditenangkan. Dengan sisa keberanian, ia merapalkan doa yang diajarkan ibunya, berharap bisa membantu arwah itu pergi dengan damai. Namun, tawa kuntilanak itu tidak berhenti. Ia terus mendekat, membuat Adi mundur hingga punggungnya menyentuh batang pohon randu. Dalam keputusasaan, Adi berkata, "Saya akan menguburkanmu dengan layak. Saya akan memastikan tidak ada yang mengganggu tempat ini lagi." Sosok itu berhenti, dan tawa mengerikannya mereda. Ia menatap Adi untuk beberapa saat sebelum perlahan menghilang, meninggalkan hawa dingin yang menusuk tulang. Adi tidak membuang waktu. Ia segera menggali lubang yang lebih dalam di bawah pohon, lalu mengubur kembali jasad tersebut dengan kain kafan yang baru. Ia juga menancapkan kayu berbentuk salib di atas makam itu sebagai tanda penghormatan. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam beberapa hari, Adi bisa tidur dengan tenang. Tidak ada suara tawa, tidak ada bayangan putih. Gangguan itu berhenti seketika. Keesokan harinya, Adi mendatangi Pak Karta untuk menceritakan semuanya. Pak Karta tersenyum tipis. "Kamu sudah melakukan hal yang benar. Arwah itu hanya ingin diakui dan dihormati. Semoga ia bisa tenang sekarang." Namun, pengalaman itu meninggalkan bekas yang mendalam di hati Adi. Ia tidak lagi meremehkan hal-hal yang dianggap mistis oleh orang-orang desa.
Ia juga berjanji untuk menjaga pohon randu itu, agar tidak ada yang mengganggu lagi. Seiring berjalannya waktu, pohon randu itu tetap berdiri kokoh di tengah ladang. Warga desa masih menghindarinya, tetapi tidak ada lagi cerita tentang suara tawa atau bayangan putih. Pohon itu kini menjadi pengingat bagi Adi dan seluruh warga desa, bahwa ada hal-hal yang tidak bisa dijelaskan oleh logika. Dan terkadang, yang terbaik adalah menghormati apa yang tidak terlihat.